Hari ini kita kedatangan dua orang pemain film nih. Ada Mas Doni, ada Mika. Terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih udah diundang ke sini. Kalau ngomongin pemain film ya, kayaknya gue mau buka dengan sebenarnya kalau misalnya aktor atau aktris itu kalau lagi nggak syuting tuh kegiatannya apa? Karena kan kita reading suka panjang tuh. Habis itu syuting. Habis itu lama lagi ada downtime tuh, either nungguin skrip bagus lah atau reading lah. Nah itu di sela-sela itu biasanya pada ngapain? Kalau Mas Doni ngapain? Kebetulan saya ada kegiatan juga. Saya ada kantor arsitek sama sipil. Oke. Namanya agak nyeleneh sih, Arkorior gitu. Arkorior. Arsitek, kontraktor dan interior. Sekalian ya. Oh iya, arsitek, kontraktor dan interior. Arkorior. Oke. Kalau nambah penyalur ART bisa lebih panjang lah. Itu Bugito. Itu begitu. Itu memang karena Mas Doni dulunya lulusan arsitek kah? Enggak, aku waktu itu ambil hubungan internasional tuh aku sekolah lagi untuk sipil nih. Wow. Ya, jadi pas kebetulan aja bisa yang hubungan internasional juga kepake untuk framework kerangka berpikir. Yang itu satu lagi pas sesuai kerjaan disiplin ilmunya. Oh, pernah nggak pas lagi syuting kan habis syuting sama Mika juga nih. Pernah nggak pas lagi syuting Mika ngelihat nggak si Mas Doni datang ke set kayak semennya kurang. Kebetulan enggak ya. Komennya bukan itu, lebih ke kayak kayaknya agak miring ya bangun gitu. Fasadnya kurang. Jangan ngomongin fasad. Tapi katanya juga suka diving. Iya. Itu sebenarnya hobi yang dijadiin satu kegiatan untuk sertifikasi diving. Oke. Namanya liquid dive. Liquid dive, boleh tuh. Itu ya Mas Doni ya. Kalau Mika kesibukannya apa kalau di sela-sela lagi nggak ada syuting gini? Aku masih bermusik pasti. Terus aku punya legal consultancy juga di bidang korporasi mostly, dan itu isinya perempuan-perempuan. Jadi gimana tuh maksudnya tuh? Jadi isinya tuh ada partner aku tuh dia seorang notaris cewek. Terus junior associates aku juga rata-rata perempuan. Jadi emang pengennya cewek-cewek. Oh emang sengaja cewek-cewek. Namanya aja Sisters Advocacy. Jadi emang Sister Advocacy. Iya, jadi kita lebih dealingnya ke korporasi, administrasi gitu-gitu. Kalau lagi syuting tiba-tiba di bisnis ada yang harus diperbaiki gimana Mas Doni? Misal lagi mau syuting gitu, tiba-tiba lagi ada problem nih di kantor nih gitu. Iya, kadang-kadang memang seperti juga Radit atau misalnya Mika, ada klien yang memang harus kita temuin sendiri sih. Pasti. Berarti nunggu aja dulu ya. Bentar ya saya lagi syuting dulu nih gitu. Oh enggak, kita temuin dulu. Oh langsung? I see. Ya kamu pernah juga ngerasain kayak gitu pas lagi ada syuting? Aku lebih ini sih, aku selain legal consultancy, aku dan suamiku kan kita punya beberapa court olahraga juga. Court apa nih? Aku punya badminton, terus kita lagi mau bangun yang lain. Padel ya? Padel ya? On the Bukan way. udah jadi? Yang padel on the way. Di mana kamu bikinnya? Di daerah dekat rumah kita di selatan. Aku juga mau bikin court padel. Iya. Aku buka di atas court kamu ya. Waduh. Ditumpuk dong court. Aku boleh ikut komunitas kamu gak Kak yang sendirian itu? Kayak raket satu. Nah itu kadang-kadang kita ya harus nemenin gitu. Apalagi waktu aku pertama kali buka court badminton itu kita ada tuh hampir tiap hari main, nemenin, ada yang nemenin mau main. Ya udah ayo kita main bareng ya, kita temenin gitu. Capek jadi juga ya. Lumayan. Jadi ya kadang-kadang kalau Deva mungkin lagi syuting ya aku yang nemenin, kalau aku lagi syuting sebaliknya. Oke. Nah, kalian ini terlibat di project ada sebuah film. Itu bisa diceritain nggak filmnya, judulnya apa tuh? Karena judulnya lumayan unik nih kalau menurut saya. Sangat unik sih. Judulnya tuh Abadi Nan Jaya. Oke, memang soal toko bangunan ya. Ya serupa dengan toko elektronik yang di Blok A tuh. Toko Abadi Jaya. Kenapa namanya itu? Pas dapetin skripnya merasa nggak bahwa Abadi Nan Jaya ini film apa gitu? Awalnya juga waktu saya pertama kali baca sinopsis sama kemudian naskah, gitu. Kenapa dibilang Abadi Nan Jaya? Jadi premisnya tuh utamanya adalah ramuan herbal yang biasanya kita percaya untuk kesehatan, untuk bisa membuat awet muda, atau bisa lebih bergairah, lebih bervitalitas, ternyata malah menimbulkan kekacauan di satu kota. Oh makanya namanya Abadi Nan Jaya. Oke, sebelum ke soal itu, kalau Mika sendiri
Ini kan dari premisnya menarik nih, judulnya juga menarik nih. Keputusan untuk terlibat di sebuah project itu gimana sih biasanya sebagai pemain film? Sebenarnya ya mungkin sama Om Doni juga ya. Kita kan checklistnya banyak lah Kak. Maksudnya pertama lihat premisnya tentunya, terus kita lihat karakter kita sebagai apa, lalu direkturnya, lalu tim yang terlibat gitu, co-starsnya gitu. Nah aku waktu pertama kali ditawarin sama Mas Kimo, kebetulan aku belum lama habis selesai syuting sama Mas Kimo juga, jadi udah sering bekerja sama dengan beliau beberapa kali. Aku udah tahu lah secara tim bekerjanya seperti apa dan lain-lain. Selalu menyenangkan sama Mas Kimo. Jadi sama beliau tuh biasanya selalu lebih enak lah diskusinya dan lain-lain soal karakter dan premis ya. Akhirnya aku mau. Apalagi ditambah baca ceritanya seru banget. Terus tahu main sama Om Doni, sama teman-teman yang lain juga. Aku excited langsung. Om Doni gimana? Ya pasti tentunya ditanyakan direkturnya siapa, kemudian timnya siapa, terus teman-teman bermainnya siapa. Oke, nah untuk Abadi Nanjaya ini tadi udah jelasin premisnya tentang orang yang pengen awet muda. Nah ternyata ini apa nih? Kalau soal awet muda oke lah sebagai sebuah premis, tapi genre-nya ini sebenarnya apa sih? Ini film soal thriller ya. Thriller sebenarnya jatuhnya thriller. Oke. Awal mulanya memang sesimpel Bapak Sadimin yang diperanin sama Om Doni itu emang pengen jadi awet muda gitu, dengan jamu yang dibuat sama Pak Sadimin. Tapi itu akhirnya leading to chaos gitu. Jadi karakternya Om Doni ini adalah seseorang yang pengen merasakan muda lagi. Kurang lebih seperti itu dengan ramuan herbal yang diambil dari tanaman kantung semar itu. Oke. Diramulah sendiri bahwa dia ingin ini jamu ini bikin awet muda. Tapi kayak itu kegelisahan banyak orang sih. Kalau ada sih saya juga pengen sih. Mungkin nanti bisa coba. Bisa coba kayaknya ya. Oke, kalau itu karakternya Mas Doni, kalau karakternya Mika Nah, kalau aku tuh di sini berperan sebagai Kenes, aku anaknya Bapak Sadimin. Anak bungsu, perempuan, anak kesayangan Bapak. Tapi udah jadi anak kota. Aku ingat banget waktu aku terima skrip awal tuh tulisannya si Kenes ini adalah ibu-ibu Jaksel. Ini spesifik bener tuh. Ibu-ibu Jaksel. Berarti datang-datang bawa padel dong. Belum zaman. Bawa mat Pilates. Oh iya, itu lagi zaman Pilates betul. Kan? Nah, aku tuh ibu-ibu Jaksel ceritanya yang memang spoiled brat lah istilahnya. Jadi nggak pernah bekerja seumur hidupnya karena bapaknya kebetulan banyak uang gitu, jadi selalu dikasih lah buat anaknya ini. Terus aku datang ke bapak sama anak dan suami untuk sebenarnya minta ya ngomongin warisan biasalah. Biasalah. Si ibu Jaksel. Problem Jaksel gitu. Ternyata pas datang chaos gitu. Oke. Nah, berarti apakah ketika memerankan karakter ini harus ada tambahan ekstra nggak, memperhatikan ibu-ibu Jaksel seharian, datang ke Pondok Indah Mall, atau cukup dengan ya udahlah apa yang dilihat sehari-hari aja? Enggak, karena maksudnya tuh lebih ke ini kayak mungkin penampilan gitu loh Kak. Jadi penampilan aku tuh dibikin ya anak kota aja gitu, anak kota yang udah ibu-ibu yang mungkin kerjaannya nungguin anaknya sekolah gitu, lebih ke itu. Tapi kalau kayak karakteristik, sifat dan lain-lain ya kita bentuk sendiri sih, nggak ada yang kayak ngeliatin ibu-ibu tuh gimana sih. Nah ini kan film zombie ya sebenarnya. Tadi kan chaosnya itu karena ada zombinya juga. Wabah zombie. Ada wabah zombie ya kan. Om Doni memang mencoba untuk melihat apa kebaruan, tantangan baru dari genre yang seperti ini atau gimana? Sebelumnya pernah nggak? Belum pernah kan? Berarti ngelihatnya itu apa nih? Kayak wah ini tantangan baru buat gua kah atau? Ya saya ingin tahu seperti apa sih dikemasnya zombinya dengan latar belakang Jawa ini. Gitu, seperti apa sih dikemasnya, pengadeganannya, kemudian juga dramaturginya seperti apa sih dikemas oleh Mas Kimo gitu loh. Oke. Akan dibikin seperti apa zombinya gitu. Di tengah premis itu dengan ramuan itu seperti apa? Sempat dapat referensi yang lain kah, nonton film-film? Ya zombie yang lain sih beberapa ya sempat nonton gitu ya. Cuma saya ingin tahu ini katanya akan lain seperti apa pada saat itu. Sempat dengar lagu Cranberries juga kah? Enggak. Zombie, be. Aku kebayang lagi ya. Kenapa kebayang? Oke, nah
Kalau buat Mika memang genre film kayak gini tuh favorit kamu juga atau justru ini keluar dari zona nyaman apa gimana? Kalau secara penonton aku suka sih nonton film-film genre seperti ini. Tapi kalau sebagai aktor yang memerankan ini juga aku pertama kali sama kayak Om Doni. Nah yang menarik juga buat aku soalnya ini tuh selain genre thriller gitu, kita tuh juga ada drama keluarganya gitu loh. I see. Jadi gak hanya full action, chaos dan lain-lain gitu. Jadi setiap karakternya tuh juga punya bebannya masing-masing gitu. Jadi relationship kita ke satu sama lain tuh juga ada tensionnya gitu-gitu. Jadi kita bukan hanya memerankan wabah zombie ini gitu. Nanti juga di semakin ke belakang kita juga masing-masing karakter tuh kayak dapet resolusi sendiri-sendiri gitu loh. Kayak karakter arc-nya juga jadi berubah gitu. Jadi this whole thing tuh mengubah kita juga sebagai individu masing-masing gitu, dan relationship kita ke satu sama lain gitu. Jadi itu seru banget sih. Nah di trailernya juga scene-nya bagus-bagus, apa scenerinya, pemandangan segala macam. Itu syuting di mana? Setnya ada beberapa ya. Ada beberapa. Di Jogja, ada di Ungaran. Di Ungaran, Jogja, dekat Prambanan situ. Iya dekat situ. Mostly di situ sih. Berapa hari syuting itu? Bulan dong nanyanya. Wah panjang nih kayaknya ya. Berapa bulan? Ya, 3 bulan. Yang bener. Itu di luar persiapan ya Kak? Di luar workshop, di luar reading. Kita workshop hampir setiap hari. 3 bulan syuting. Ya workshopnya juga tuh. Hampir 3 bulan juga ya, 2 bulanan ya kayaknya. 14 Mei yang aku inget. Iya pokoknya 14 Mei. 2 bulanan gitulah kita persiapan 2 bulanan, workshop. Karena ya memang kebutuhan akan olah tubuh, kebutuhan akan olah vokal, kebutuhan akan pengadeganan, koreografi, semuanya di sini. Wow, itu benar-benar pikiran matang-matang. Ya, dipikiran, dan untungnya di sini koreografer untuk teman-teman yang jadi selain zombie ini, selain cuma jalan-jalan yang hantu-hantu gini, juga mereka juga ada actionnya. Kemudian juga Mas Bobby ya waktu itu ya. Mas Bobby untuk melatih cara kita berjalan zombie, bukan cuma sekedar tapi kan kayak gitu. Terus kemudian juga beberapa kali tes makeup ya, beberapa kali tes makeup, dan Mbak Astrid di sini cuma hebat sih. Luar biasa sih. Mbak Astrid hebat sekali. Karena butuh ketelitian, kedetailan. Harus berdamai dengan prostetik teman-teman satu grup ini. Kebayang. Persiapannya juga lumayan. Iya lumayan lama. Sama melelahkannya dengan syutingnya sih menurut aku persiapannya. Nah kalau bedanya sama film-film zombie yang lain, ini tuh Abadi Nanjaya tuh di mana, Om Doni? Menurut aku secara skala ini besar sekali. Zombinya tuh banyak banget. Dan real people ya. Dan real people yang mana setiap orang didandanin satu persatu. Sebagai zombie dengan detailnya oleh Mbak Astrid dan tim gitu. Kemudian koreografinya juga dilatih juga oleh Mas Bobby gitu. Terus kemudian semua ratusan ratusan zombie semua dengan atribut-atribut yang jadi polisi, yang jadi apa, yang jadi caping itu apa. Itu orang yang nggak tahu lagi syuting, ini ada apa ya? Seru banget ya. Atau lagi break pada Alfamart kan kayak karena memang mereka pakai baju normal pada umumnya aja. Dan semua didandanin semua dengan koreografi oleh Mas Dodi, Mas Bobby dan Mbak Astrid. Terus bedanya lagi dengan zombie yang lain, aku menikahi sahabatnya dia. Itu beda banget sih. Menikahi sahabat kamu ceritanya. Nah itu yang jadi konflik keluarga, jadi intrik keluarga gitu. Diperankan oleh? Sama Eva. Eva Celia. Rumahnya dekat sini. Oh iya benar. Iya tetangga. Iya betul dekat sini. Terus ada soal jamu juga, itu jamu. Ya itu jadi yang ramuan apa namanya? Yang ramuan dari Pak Sadimin ini. Dia karena menikahi sahabatnya notabene muda gitu dong. Meskipun gue juga tua, tapi ingin lebih muda. Oke. Dibikinlah ramuan itu yang bisa lebih bervitalitas, lebih bergairah, kelihatan muda, dengan dinamakanlah itu Abadi Nanjaya. Oh itu jamu. Nama jamu. Jadi jamu itu dinamakan oleh Pak Sadimin Abadi Nanjaya gitu. Karena diharapkan bisa muda selalu. Tapi jamu itu jadi punya efek. Ternyata punya efek. Nah itu juga sih Kak yang menurut aku bikin film kita juga jadi lebih dekat sama kultur Indonesia. Karena sebenarnya kalau nanti teman-teman nonton gitu ya, ini tuh bisa banget loh terjadi.
Dan dijelasin juga jamu itu dari tumbuhan kantung tumbuhan semar. apa. Kok kelihatan kayak beneran ya? Emang bener kali. Karena ada di sini. Bawa karena saya minum berkala. Oh iya. Oh gitu. Mau dititipin tadi atau Tuh, lang. Sini lah. Bener nggak? Ya itu. Jadi ini nih jamunya nih. Oke. Mau coba? Enggak sih. Nggak apa-apa. Coba. Aku Coba dit. Enggak aku. Sini nggak apa-apa. Enggak sih, enggak. Aduh, Oke. Iya. Kamu kan pernah lihat aku minum Iya ini. sih, tapi kan. Iya. Wow, oke. Enak kok. Cepet juga habisnya. Mau coba? Enggak. Udah Om Doni habisin Kamu mau aja. kah? Enggak. Habisin aja. Dari bapak loh ini. Enggak, Pak. Pak. Aku habisin ya? Iya, boleh. Iya. Wow. Hmm. Enak tapi rasanya. Masih sama seperti yang dulu. Oke. Kita bahas yang lain kali ya. Yang waktu di Ungaran itu ada apa yang paling memorable buat? Oh, itu seru banget sih Kak, karena waktu kita syuting di Ungaran tuh kayaknya bulan pertama kita syuting juga. Jadi kayak baru-baru mulai. Terus dia kan karena ada di pertengahan antara Jogja sama Semarang, jadi nggak terlalu banyak hiburan. Jadi kita setiap habis syuting tuh ngumpul bareng di pool, ngobrol-ngobrol. Terus benar-benar ngerasa kompak banget lah, kita cari makanan bareng. Jadi itu seru banget sih. Ya karena tinggalnya kan cuma di hotel itu aja kan. Jadi kita yang kumpul di mana lagi? Kalau nggak di coffee shop lah. Terus udah gitu di dekat tempat ada counter beli es krim. Kadang-kadang kita ngasih makan, ada taman burung di belakang. Di situ kita ngasih makan rame-rame. Ya udah di situ-situ aja lah. Sampai hafal di Kaliku hotelnya ya, kayak. Iya nih. Tadi. Iya. Kenapa? Aku salah ngomong. Bukan sih Om. Apa? Kok kayak Kok jadi beda Om Doni? Looknya kayak Apanya? ini beda banget sih. Gak salah ngomong kan? Enggak. Perasaan rambutnya agak putih, Ini, terus Nih. Masa? Kenapa? mukanya enggak. Kok iya ya? Iya. Aku udah bisa lihat deket banget loh sekarang. Tuh. Om Doni ngerasa apa? Ini ngerasa apa Nggak sekarang? ngerasa apa-apa sih? Ngerasa apa-apa. Ini lumayan beda sih. Ini Masa? bukan Iya. lumayan sih, jauh sih. Iya, Kak. iya, Jauh. tuh, aku baca teks kecil. Iya, Jauh. oke. Gak ada masalah. Gimana sih pengalaman syuting film zombie? Gimana sih pengalaman film syuting zombie? Sama. Kenapa? Tadinya plus atau Plus. Tadi susah baca gitu kalau dari. Oh, segini nggak kebaca, sekarang kebaca. Beda nggak dengan film, beda gak dengan film yang lain? Oh, sekarang Iya, kebaca. Iya sih. Apa sih? Nggak beda banget. Gimana? Beda banget. Apa yang beda? Enggak kan? Iya, tapi Kenapa? Kenapa Om? Enggak apa-apa. Terusin. Aku ikut aja. Enggak. Ini. Nggak apa-apa. Kenapa? Ada apa di Kenapa mungkin sakit gatel atau apa? aja. gatel? Mungkin. Om, nggak beneran. Kenapa? Sorry. Terusin. Sayang. Yuk. Tunggu. Enggak. Ini kalau ada apa-apa kita yang tanggung jawab, soalnya kita enggak. Enggak apa-apa. Udah seneng kok aku ngelakuinnya. Nggak bener. Kak, mau ke rumah sakit. Iya, apa gimana kita bisa stop aja. Nanti kalau misalnya Jangan. Nggak, Aman. jangan, Om. Terusin sampai Ungaran tadi. Iya, bukan. Nggak, jangan. ini Coffee shop. ini kayak lebih penting deh, Om, daripada kita harus ngelanjutin ya. Kita Jangan. stop dulu. Ikut. Nanti habis Apa-apa, ini kita tanggung. Asik. Jangan. Om, nggak bener. Gil sini Gil. Ini kayaknya agak kurang sehat Om Doni. Obat apa gitu? Gini. Ini aja teh hangat. Iya, yang hangat-hangat dulu kali, yang hangat-hangat. Iya. Soalnya aneh, lu nyadar gak sih rambutnya? Berubah, soalnya tiba-tiba berubah. Di situ enggak kan? Di situ beda kan? Beda, Bang. Nggak, Om, rasanya apa sekarang, Om? Beda. Sakit badannya. Hah? Gimana? Kenapa seneng? Ya kita cut aja ya. Sorry banget, Ya. sorry. Sit. Tio mana? Tio keluar. Sorry. Hah? Om, ini kayaknya air dingin deh. Iya. Nggak, lagi diambil. Om, kayak bawa ke rumah sakit. Iya, nggak sih? kita Sorry bawa. banget nih. Itu kenapa? Belakangnya. Kok keluar darah itu? apa? Ada. Om. Tolongin. Tio. Itu tuh kan tidak. Om.
Itu kenapa ini? Aku lagi tuh. Cek dulu. Mau di sana nafas bang. Yang bener loh. Yang bener. Dia di ambulan dia. Dia pengambulan dia. Ada handphone. Ambulan. Bang gimana bang? Kan ada di sini dekat sini rumah sakit. Di sini ada rumah sakit kan? Iya. Kirinya. Bang, mau apa kan bang? Mana dia? Bang, ini gue bang. Bang, sekarang bang. Jamu awet muda. Bantuan datang.